salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dan kita akan mempelajari masih di tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku. Pembelajaran yang ketiga. Nah, lebih tepatnya kalian bisa membuka buku kalian halaman 73. Tidak lupa Bapak sampaikan, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka setiap keluar rumah gunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun. Apabila sampai tujuan, kemudian jangan lupa jauhi kerumunan, jaga jarak, manfaatkan waktu sedikit untuk berolahraga agar imun tubuh kita lebih kuat. Oke? Baik, seperti biasanya sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi diharapkan kita mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan penugasan diharapkan kita mampu menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan diharapkan kita mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN dengan benar. Lalu yang keempat atau yang terakhir, melalui kegiatan penugasan diharapkan kita terampil membuat rangkaian pidato. Baik, silakan buka buku kalian halaman 73. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Itulah ciri utama dari seorang pemimpin yang baik. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang sampai ke Merauke ya. Sabang berada di Aceh sana, Merauke ada di Papua sana ya. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Majemuk itu artinya bermacam-macam. Karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda pula. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Mari kita belajar dari cerita berikut ini. Perhatikan baik-baik. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema Bersatu untuk Maju. Begitu tulisan pada judul brosur tersebut. Beliau berpikir keras. Ingin sekali mengirimkan Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi dari mana dananya? Pak Weli, kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke tanah Jawa untuk mempraktekkan ilmunya. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama-sama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai bersekolah. Semakin mendekati perlombaan, Pak Weli risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya Pak Weli berbicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli.
Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengarahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirimkan Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Nah, dari bacaan tersebut, sekarang coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya. Adapun pertanyaannya, yang pertama adalah mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Yang kedua, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, jelaskan mengapa. Apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Apakah alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato tersebut? Silakan dijawab pertanyaan tersebut, ya. Kemudian soal nomor 5. Apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah? Kemudian yang keenam, apa yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Yang ketujuh, bagaimana menurutmu hubungan antar kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Oke? Itu tugasnya, ada 7 soal, ya. Ada 7 soal, tugas buat kalian, ya. Tugas yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk penerapan nilai kerakyatan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang kita bahas. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Artinya, apapun yang kita inginkan, jangan sampai kita memaksakan keinginan kita terhadap orang lain. Mengajak boleh, tetapi tidak boleh memaksakan. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
Kemudian yang kelima, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama tentunya. Oke, kita lanjut. Nah, dari wacana tadi kita lihat, tuliskan contoh penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari. Nah, inilah contohnya. Contohnya tidak memaksakan kehendak kepada teman. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dengan teman saat ada masalah. Kemudian ketiga, ketika bermusyawarah dengan teman selalu meliputi semangat kekeluargaan. Kemudian melaksanakan setiap keputusan bersama teman dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu adalah contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Nah, coba kamu cari informasi ya tentang peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut. Yang pertama, di bidang pendidikan. Kira-kira peran ASEAN itu apa? Bagian pangan itu peran Indonesia itu apa? Kemudian sosial dan kesehatan peran Indonesia itu. Kalian boleh mencari informasinya di buku-buku yang ada di rumah kalian ya, atau di buku bacaan yang ada di sekitar kalian, atau kalian juga boleh silakan mencari informasi di media sosial ya, karena sekarang zamannya sudah media sosial. Kalian coba mencari informasi di sana, silakan ya. Nah, ini carilah informasi apa saja peran-peran Indonesia di ASEAN, terutama tentang pendidikan, pangan, sosial, dan kesehatan ya. Nah, ini tugas kedua buat kalian hari ini ya. Oke, kita lanjut. Ayo menulis. Tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah, teks pidato harus membuat hal-hal berikut. Nah, sekarang coba kalian buat rancangan saja, bukan pidatonya tapi rancangan ya, berhubungan dengan gemar membaca, ajakan ya dalam pidato. Nah, itu coba buat dengan memperhatikan hal-hal pokok berikut. Pertama, salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Silakan dibuat. Jadi ada 3 tugas buat kalian hari ini. Yang pertama tadi adalah mengisi bacaan atau wacana ya, jawaban dari wacana-wacana yang sudah kita baca ya, halaman 75 hingga halaman 76. Tugas yang kedua, mencari informasi tentang kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia di negara ASEAN, terutama di bidang pendidikan, pangan, sosial, serta kesehatan. Dan yang terakhir adalah membuat rancangan pidato ya tentang ajakan untuk gemar membaca. Jelas ya? Baik, untuk hari ini Bapak rasa cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.